Pemirsa, kita kembali ke informasi awal pemirsa, di mana Ketua Umum Projo mengungkap ketertarikan untuk bergabung dengan Partai Gerindra. Gerindra pun membuka tangan lebar pemirsa untuk Budi Ari. Lantas, apakah langkah ini benar bentuk dukungan kepada agenda politik Presiden Prabowo Subianto atau manuver politik tertentu pemirsa? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan Wakil Ketua Umum DPP Projo Freddy Alex Dapadik, kemudian politikus Gerindra Hendarson Marotoko, serta pengamat politik Adi Prayitno. Selamat sore. Tampaknya sudah bergabung bersama dengan kami, sudah ada Mas Adi. Mas Adi, selamat sore. Ada Anissa di studio. Selamat sore, Anissa. Baik, terima kasih Mas Adi. Mas Adi, ini langsung saja. Mas Adi, ini kita tahu bahwa Budi Ari sudah menyampaikan tujuannya bergabung ke Gerindra begitu ya, untuk mendukung agenda pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi kalau yang dibaca oleh Mas Adi sendiri, bagaimana sih menilai apakah murni ini strategi politik Budi Ari yang tiba-tiba merapat ke Gerindra karena memang untuk mendukung agenda-agenda besar dari Presiden Prabowo Subianto, atau ada alasan lain di baliknya, Mas Adi? Ya, saya kira memang kalau kita melihat bagaimana sikap Projo, termasuk dari Pak Budi Ari yang menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dengan Gerindra, ini dianggap sebagai sebuah perubahan sikap politik yang berbeda dari sebelumnya. Dulu publik melihat Projo itu sangat identik dengan Jokowi. Projo lah yang kemudian mengatakan bahwa merah kata Jokowi, merah kata Projo, putih kata Jokowi, putih pula kata Projo. Wajar kalau kemudian dalam kongres mereka yang ketiga, mereka tidak lagi mencantumkan wajah Jokowi dalam logonya, termasuk juga soal singkatan Projo bukan Pro Jokowi, tapi memiliki makna lain, misalnya negeri ataupun masyarakat, itu dibaca oleh publik bahwa sebenarnya secara perlahan ya Projo berubah haluan politiknya. Dulu paling identik dengan Jokowi, tapi per hari ini ya menegaskan dirinya menjadi bagian dari kekuatan pemerintah. Itulah yang kemudian ditafsirkan oleh publik bahwa sebenarnya secara perlahan Projo itu ya tidak terlampau mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari Jokowi hingga saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, perubahan sikap politik Projo termasuk Pak Budi Ari ini ya tentu karena Jokowi sudah tak lagi jadi presiden. Karena Jokowi sudah tak lagi jadi presiden, wajar kalau kemudian Projo itu merapat kepada partai, kepada kekuasaan yang dengan dalih untuk misalnya memberikan dukungan penuh terhadap program itu, tapi kan publik menganggap ini adalah sebagai sebuah bagaimana Projo itu punya tempat untuk melakukan akselerasi dan membangun eksistensi untuk prospek politiknya di masa yang akan datang. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya, secara tidak langsung Projo itu mencari tempat di mana ke depan Projo punya exposure, punya tempat untuk bagaimana terus meningkatkan bagaimana bergiat politiknya untuk di masa-masa yang akan datang. Dua hal inilah yang saya kira, Anissa, dibaca oleh publik, bahwa sebenarnya Projo itu ya ini adalah sebagai sebuah sikap politik yang cukup luar biasa berubah. Dulu sangat Jokowi dan hingga hari ini secara perlahan ya ingin menjadi bagian dari kekuasaan, sehingga mereka itu harus mengubah logo mereka yang biasanya ada Jokowi dan kini tak lagi ada Jokowinya. Kan itu yang dipahami oleh publik. Oke, bagaimana kemudian mereka memiliki exposure begitu, nampaknya artinya ini juga Projo sudah mulai mencari rumah baru ya untuk meneguhkan eksistensinya pasca dari pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo begitu ya. Dan juga artinya benar begitu bahwa memang ini untuk kemudian menjaga kekuasaan ataupun hal-hal yang dimiliki oleh Projo begitu di orbit yang berkuasa saat ini, begitu ya Mas Adi? Ya, persisnya begitu. Sepertinya DNA Projo ini adalah dekat dengan kekuasaan. DNA Projo ini adalah menjadi bagian dari pemenang. Wajar kalau kemudian misalnya Budi Ari itu menyatakan diri tertarik untuk menjadi bagian dari Gerindra dan tidak ingin menjadi bagian dari partai yang lain. Ya karena Gerindra partai pemenang pemilu, punya presiden. Wajar kalau kemudian ingin bergabung dengan Gerindra. Padahal kalau kita mau jujur ya, kalau Projo ini betul-betul adalah relawan yang dari dulu memang sangat identik dengan Jokowi, kalau mau bikin partai ya mestinya harus bergabung dengan PSI. Karena apapun partai yang paling dekat dengan Jokowi hari ini adalah PSI. Bahkan di tempat yang lain banyak pihak yang mendorong supaya Projo itu bertransformasi menjadi partai politik. Bukankah Projo itu mengklaim sebagai relawan politik yang paling solid, paling militan, paling banyak pendukungnya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kenapa Projo itu enggan untuk menjadi partai politik? Dan bahkan ketua umumnya justru tertarik ingin bergabung dengan partai politik yang lain. Ada sesuatu yang paradoks.
ada sesuatu yang dianggap bertolak belakang oleh publik bahwa ya Projo tidak confident untuk mendirikan sebagai partai politik yang harus kita akui persyaratannya di masa-masa yang akan datang itu jauh lebih mudah. Misalnya sekarang ambang batas parlemen tidak lagi 4%. Kan gampang kan bagi partai politik baru untuk lolos ke parlemen. Termasuk juga soal ambang batas presiden yang dihilangkan tidak lagi 20%. Tapi syarat untuk memajukan presiden dan wakil presiden cukup partai politik peserta pemilu ya sudah bisa memajukan calon presiden dan wakil presiden yang lain. Inilah yang disebut oleh begitu banyak pihak, Projo ini nggak punya nyali bikin partai dan justru hanya bergabung dengan partai pemenang pemilu dan penguasa hari ini. Wajar kalau kemudian banyak sekali persepsi yang bermunculan. Ketika ada perubahan sikap dari Projo ini, ya memang Projo itu adalah cari sandaran, cari cantolan, supaya di masa-masa yang akan datang Projo ini terus eksis dan mendapatkan exposure politik yang tentu saja itu continue untuk di masa-masa yang akan datang. Iya, tentunya ini juga kita sebetulnya ingin kemudian langsung begitu ya mengcounter kepada Projo maupun juga dari Gerindra begitu. Bagaimana kemudian penyikapan dari Gerindra dan juga tanggapan dari Projo. Ini kita masih menanti juga kehadirannya, sudah ada nanti akan bergabung juga bersama dengan kami yakni Bang Ferdi kemudian juga Bang Hendarsam begitu. Namun Mas Adi artinya memang sebelumnya karena kita melihat begitu ya Projo ini kan merupakan wajah loyalis terhadap personal ataupun individu dari Presiden Joko Widodo begitu. Namun saat ini rasanya sudah bertransformasi begitu malah ke partai politik begitu ya Mas Adi. Nah tapi apa kemudian untungnya bagi Gerindra ketika Projo ini merapat, selain dari Projo yang tadi disampaikan juga ya ada untung-untungnya juga ketika mereka merapat ke Gerindra. Namun kalau dari Gerindra apa Mas Adi untungnya? Ya dalam demokrasi langsung ya, one man one vote ya, tentu saja sekecil apapun dukungan politik kepada partai itu tetaplah menjadi penting. Satu orang, dua orang tetap juga penting dalam demokrasi langsung ya. Tapi bagi saya sebenarnya adalah per hari ini kita tidak pernah mendengarkan bagaimana sikap politik yang dimiliki oleh Gerindra ya. Belum tentu juga Gerindra itu mau menerima siapapun dia, termasuk juga misalnya Ketum Projo untuk menjadi bagian dari Gerindra. Karena saya kira menjadi bagian dari partai politik tertentu itu tidak. Tapi nampaknya sudah ada sinyal yang cukup hangat dengan adanya kehadiran Bang Dasko. Ya betul, itu adalah sebagai bentuk sahabat mungkin ya. Tapi per hari ini belum ada pembicaraan-pembicaraan yang bisa ditakar oleh publik ya. Bahwa sebenarnya Budi Ari ya serius berkomitmen menjadi bagian dari Gerindra dan Gerindra juga membuka hati. Bagaimana cara membuktikannya itu ya tentu adalah ada kartu tanda anggota. Per hari ini belum ada kartu tanda anggota. Pembicaraan soal Pak Budi Ari ingin menjadi dari Gerindra itu kan waktu kongres kemarin. Tapi pasca kongres nggak ada pembicaraan itu. Itulah yang sebenarnya dilihat oleh publik. Ini bagaimana nih follow up-nya. Karena orang pastinya ingin melihat segera dan buru-buru. Apakah betul pernyataan Pak Budi Ari itu adalah sebagai bentuk keseriusan atau hanya sebatas membangun momentum politik. Itulah yang saya sebutkan, pastinya Gerindra itu sedang berhitung betul apa plus dan minusnya ketika Ketum Projo Pak Budi Ari menjadi bagian dari mereka. Itu tadi yang saya sebutkan, bahwa sekecil apapun dukungan partai itu menjadi penting, karena dalam demokrasi langsung tidak mungkin ada suara 1000 tanpa ada satu. Tapi ingat, di tengah Pak Budi Ari yang disorot oleh publik kan tensinya rada-rada nggak bagus persepsinya. Dikhawatirkan ini justru akan menjadi sesuatu yang kurang baik bagi Gerindra. Kita tunggu bagaimana progres reportnya. Ya, oke, baik. Mas Adi, tahan dulu. Kita akan mendengarkan azan maghrib terlebih dahulu. Ya, pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Kita akan langsung saja melanjutkan diskusi bersama dengan Mas Adi Praitno. Mas Adi, masih bergabung ya dengan kami, Mas Adi? Ya. Oke, Mas Adi, tapi kalau kita berbicara soal penting nggak penting nih Mas Adi, seberapa penting sih dalam situasi seperti ini kemudian Projo begitu ya menyatakan dukungan secara terbuka untuk pemerintah Mas Adi. Menurut Mas Adi bagaimana? Ya, bagi saya apa yang dilakukan oleh Projo itu bagian menciptakan momentum politik ya. Karena kalau mau jujur sebenarnya tanpa ada kongres sekalipun, Projo itu sudah menjadi bagian dari pemerintah. Itu terbukti misalnya ketika Pak Budi Ari beberapa waktu yang lalu jadi Menteri Koperasi. Tentu sebelum diresapel. Dan bahkan kita juga tahu bahwa di pemilu 2024 saat Pilpres, Projo itu memang sudah memberikan dukungan politik yang cukup total ya kepada Pak Prabowo Subianto dan
Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu bagi saya tanpa ada kongres yang ketiga kemarin, ya Projo memang adalah bagian dari pemerintah. Projo itu adalah pendukung Pak Prabowo dan Pak Gibran. Oleh karena itu kemarin ketika Projo melakukan kongres, Pak Budi Ari menyatakan ingin bergabung dengan Partai Gerindra, termasuk juga soal bagaimana logo mereka tidak lagi mencantumkan wajah Jokowi, termasuk juga soal Projo itu bukan kepanjangan dari Pro Jokowi dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah bagian dari momentum supaya memang Projo itu terus diperbincangkan, terus diperhitungkan sebagai relawan politik yang dinilai punya manuver-manuver politik yang ke depan punya bergen. Kan itu yang dibaca. Oleh karena itu setiap statement apapun dari seorang politisi, oleh seorang elit, itu tidak lahir dalam ruang hampa, tapi ada pesan politik yang ditangkap. Ya tentu saja dengan adanya semacam ini kan publik terus berbicara tentang Projo. Bahwa seakan-akan Projo itu terus eksis, terus kuat, dan urgensinya itu dianggap masih penting untuk di masa-masa yang akan datang. Ya, yang menarik juga Mas Adi, saya ingin Mas Adi menanggapi juga terkait dengan banyak yang dibicarakan oleh publik begitu ya, sempat menyoroti isu soal bahwa langkah dari Budi Ari ini merapat ke Gerindra berkaitan dengan upaya untuk mencari perlindungan politik. Menurut Mas Adi, seberapa validkah asumsi itu di hari ini, Mas Adi? Saya tidak terlampau memahami itu ya. Mungkin ada pembicaraan-pembicaraan di media sosial yang menduga-duga soal mencari suaka semacam itu. Tapi saya tidak ingin fokus di situ. Dan satu hal yang ingin saya katakan bahwa di pemerintahan kali ini penegakan supremasi hukum kita itu kan cukup luar biasa. Jadi ada sekitar 75% masyarakat yang merasa puas terkait dengan penegakan hukum korupsi. Karena memang terbukti selama setahun ini memang pemberantasan korupsi itu cukup luar biasa. Baik yang dilakukan oleh KPK ataupun Kejaksaan. Dan yang diungkap persoalan kasus-kasusnya itu adalah sesuatu yang memang selama ini tidak tersentuh dan bahkan bisa menyasar siapapun. Oleh karena itu saya tidak terlampau melihat itu sebagai sesuatu yang signifikan, karena saya masih ingat pernyataan langsung dari Presiden Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu, bahwa siapapun dia ketika terlibat dalam persoalan-persoalan hukum tidak akan dilindungi, termasuk juga kader-kader Gerindra, pastinya akan ditindak dan pastinya akan itu diperkarakan sesuai dengan persoalan-persoalan hukum. Jadi bagi saya yang paling penting dari sikap politik Projo itu adalah soal ya Projo ini DNA-nya ingin bergabung dengan kekuasaan, ingin menjadi bagian dari pemerintah. Wajar kalau kemudian ingin merapat gitu ya ke Gerindra sebagai partai pemenang pemilu dan sebagai partai yang saat ini diketuai oleh Pak Prabowo Subianto. Oke, baik, menjaga kekuatan di orbit kekuasaan. Kalau begitu langsung saja nih saya lempar ke Mas Freddy. Mas Freddy yang juga sudah bergabung. Mas Freddy, bagaimana sebetulnya apa sih yang ingin ditegaskan lewat keputusan dari Budi Ari ini ingin kemudian bergabung begitu ya bersama dengan Gerindra. Langkah selanjutnya setelah adanya dari Bang Dasko juga begitu ya pada saat Kongres ketiga kemarin. Selanjutnya seperti apa sih? Iya, terima kasih. Jadi memang sebagaimana disampaikan Ketua Umum kami, Budi Ari Setiadi, memang beliau itu ya meminta izin kepada segenap Projo di dalam Kongres 3, memang niatnya memang ingin mendukung Pak Presiden Prabowo, ya ingin mendukung program-program beliau khususnya nanti di 2029 dalam konteks Partai Gerindra, agar Partai Gerindra itu tentunya bisa memenangkan pileg sehingga Partai Gerindra akan secara lebih besar lagi ya kekuatannya di parlemen, dan ini akan mensinergikan dengan nanti kepentingan Presiden Prabowo di pemerintahan berikutnya. Tentunya program-programnya lebih bisa berjalan ya dengan lancar, dengan baik, sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. Itulah jujur memang cita-cita atau keinginan seorang Budi Ari, kenapa beliau pengen masuk Gerindra. Jadi tidak ada sama sekali memohon perlindungan apapun itu, karena misalnya judul yang sering dikaitkan dengan beliau, judul itu sudah selesai, sudah ada belasan ataupun puluhan
terpidana yang sudah diputus di situ dan tidak ada putusan itu yang mengkaitkan Budiari. Jadi dan sangat gampang bagi seorang presiden, bagi seorang misalnya ketua harian Bang Dasko untuk mengecek latar belakang ataupun keterlibatan Budiari kalau memang dikaitkan dengan judi online. Dan saya yakin kalau memang ada keterlibatan di situ, Partai Gerindra juga tidak akan merespon beliau. Tapi sekali lagi kami tegaskan bahwa Budiari ingin bergabung dengan Gerindra dan mengajak gerbongnya di Projo. Tentunya niatnya sekali lagi memang ingin membantu Partai Gerindra yang hari ini dipimpin oleh Presiden Prabowo yang hari ini berkuasa untuk mendukung pemerintahan beliau. Demikian, Mbak. Oke, baik. Mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto. Tapi saat ini karena kita tahu sebelumnya adalah wajah dari Projo merupakan Presiden ke-7, Presiden Joko Widodo. Begitu, apakah keinginan ini juga sudah mendapatkan restu kah dari Presiden ke-7, dari Presiden Joko Widodo? Ya, jadi kami secara khusus tidak ada meminta restu kepada Presiden, kepada Pak Jokowi tentang partai, tentang masuknya partai. Tetapi kami, khususnya Budiari, itu selalu memohon arahan, koordinasi dengan Pak Jokowi tentang langkah-langkah yang akan diambil oleh Projo, termasuk oleh seorang Budiari. Dan ya, saya sampaikan di sini, ya, Pak Jokowi selalu mengatakan, misalnya lah konteksnya pada saat kami ingin melaksanakan kongres, ya kongres ketiga kemarin, beliau selalu menyarankan, kami sudah berulang kali mengatakan tentang kongres ini, beliau selalu menyarankan, bagaimana dengan Presiden Prabowo? Apakah kalian sudah melakukan koordinasi? Silahkan mohon arahan, mohon petunjuk kepada beliau. Memang tidak ada secara spesifik mengarahkan Projo ataupun ketum Projo untuk bergabung dengan Gerindra. Tetapi sekali lagi bahwa kami Projo selalu berkoordinasi, selalu mohon arahan dengan Pak Jokowi. Dan untuk konteks Partai Gerindra, tidak pernah ada larangan apapun, malah beliau menganjurkan harus selalu berkoordinasi, harus selalu mengawal pemerintahan Prabowo Gibran. Sebagaimana yang disampaikan Wapres Gibran tentunya. Ya, kami selaku relawan Jokowi, relawan Prabowo Gibran, tentunya akan selalu setia mengawal pemerintahan Prabowo Gibran ini. Demikian, Pak. Oke, baik. Tentu tidak ada permintaan restu khusus begitu ya kepada Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun memang Budiari ini selalu meminta arahan juga dan diberikan arahan oleh Presiden Joko Widodo. Tadi juga sudah disampaikan banyak sekali pendapatnya oleh Mas Adi Prayitno. Terima kasih kalau begitu atas pandangan dan juga informasi yang sudah dibagikan Bang Ferdi dan juga Mas Adi. Salam sehat selalu. Sukses selalu.